Halo teman-teman Sobat Legend dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya di channel Saya Kira Begitu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara pembuatan lembar pengesahan untuk sebuah laporan kegiatan atau tugas akhir atau makalah. Nah, yang saya jelaskan kali ini kebetulan nyambung dari video sebelumnya, yaitu membuat sebuah cover halaman untuk tugas akhir praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, kita langsung saja bagaimana caranya. Kita buka yuk lembar area kerja Microsoft Word-nya. Untuk Microsoft Word yang saya buat ini, saya gunakan versi Word 2007. Oke, langkah pertama sama, kita tentukan dulu kertasnya. Ukuran kertas kita gunakan kertas A4. Kita klik menu page layout, kemudian size, lalu pilih A4. Dan yang kedua, pilih margin, kemudian custom margin. Lalu di sini bagian margin atasnya kita kasih 2,5 saja senti. Kemudian bagian kiri 2,5 senti. Ini bottom 2,5 senti. Kanan juga 2,5 senti. Kemudian untuk gutter kita kasih 1 senti. Ini digunakan untuk batas atau space untuk area penjilidan. Di sebelah kiri ini nanti ada area khusus untuk penjilidan. Saya kasih jatah 1 senti. Oke, untuk position gutternya ini ada left, ada top. Seperti biasa, ini posisi di left. Gambar previewnya seperti ini, bisa Anda lihat. Kalau kita pilih top, artinya penjilidannya ada di atas ya. Saya pilih yang left, klik OK. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke menu home. Kemudian kita pilih center untuk posisi rata tengah. Kita ketik saja langsung di sini, misalkan lembar pengesahan. Oke, kita enter laporan kegiatan pelaksanaan, enter lagi, praktek kerja lapangan dalam kurung PKL. Oke, enter. Saya enter lagi. Di sini sekolahnya SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Seperti itu ya, kurang lebih. Ini contoh di sekolah SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Tapi bagi teman-teman Sobat Legend dimanapun berada yang sekiranya membutuhkan tips tutorial cara membuat lembar pengesahan baik dari sekolah SMK maupun di luar sekolah SMK, juga boleh mengikuti cara yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Di sini saya kasih space dari kalimat pertama ke kalimat kedua. Saya kasih enter 1 kali, dan setelah PKL dikasih space untuk kalimat nama sekolahnya. Oke, saya perbesar dulu, kita blok semua. Kita masuk ke ganti format ukurannya, misalkan contoh saya kasih 20 dulu, kira-kira kebesaran atau enggak gitu kan. Kemudian untuk fontnya saya ganti seperti tadi, di cover samakan saja Arial Black misalkan. Tapi kalau Anda misalkan senangnya dengan Times New Roman juga tidak apa-apa. Asal saran saja dari saya, jangan menggunakan font yang aneh-aneh, misalkan font yang seperti ini atau font yang unik-unik seperti ini. Itu menurut saya kurang pantas, karena ini sifatnya sebuah tugas yang dibikin secara formal atau resmi ya, seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya setelah diganti font seperti ini. Kita dikira-kira saja lembar pengesahannya saya kira sudah cukup, ukuran 20. Untuk laporan kegiatan PKL saya perkecil saja menjadi 18 misalkan, atau 16 seperti ini. Kemudian sekolahnya juga saya perkecil juga, misalkan menjadi 14 atau 16 saja dulu. Oke. Kemudian
Seperti biasa, langkah berikutnya saya blok. Ini kita atur paragrafnya supaya tidak terkesan renggang. Klik kanan, klik paragraf, lalu di sini coba saya kasih single. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian coba saya tambahkan ukuran 18, kira-kira seperti ini cukup ya. Oke. Lalu di sini kita tekan enter 2 kali. Saya cari gambar untuk logonya di sini. Insert, klik menu insert, kemudian klik picture. Lalu kita ada logo. Nah, sini logo, klik insert. Nah, muncul seperti ini. Kita perkecil logonya, kemudian kecilkan lagi, disesuaikan saja, dikira-kira apakah sudah pas atau belum. Saya klik enter lagi. Kemudian selanjutnya setelah memasukkan logo, klik enter lagi. Nah, di bagian sini, di bagian sisanya, karena ini lembar pengesahan, berarti di sini harus ada sebuah tanda tangan yang disahkan atau disetujui. Yang pertama, di sini ada pembimbing industri biasanya. Kemudian namanya siapa, tanda tangan nantinya ya. Kemudian di sini ada pembimbing dari sekolah, namanya siapa. Kemudian ada juga Titi Mangsa Tasikmalaya tanggal berapa, bla bla bla, tahun berapa. Dan di bawahnya ada mengetahui atau menyetujui. Kemudian ada juga pimpinan industri siapa, kepala sekolah siapa. Berarti dari pihak sekolah sebelah kanan, mulai dari pembimbing dan kepala. Di sebelah kirinya adalah pembimbing industri dari pihak industri dan juga pimpinan industrinya. Oke, seperti biasa, supaya pengerjaannya rapi, saya gunakan tabel dulu sebagai patokan isinya. Ukuran, klik insert, kita masuk menu tabel, klik cari tabel, kita tentukan kira-kira membutuhkan berapa nih tabelnya. Saya contohkan saja di sini untuk kolomnya saya membutuhkan 3 saja, karena ada pembimbing industri sebelah kiri dan pembimbing sekolah sebelah kanan. Untuk yang tengah kita kosongkan saja sebagai spasinya, jarak ya. Kemudian kolom kedua itu untuk tanda tangan dan juga nama. Saya kasih 3 saja, atau 4 lah. Coba kita cek seperti ini. Nah, di sini saya sediakan di sini untuk Titi Mangsanya Tasikmalaya. Maaf, fontnya kegedean. Saya klik home. Di sini saya balik lagi ke 12 misalkan. Ini coba untuk ukuran tulisan standar pakai Times New Roman saja atau menggunakan Arial biasa seperti ini. Boleh. Kalau ini Arial bold black. Ini kesan fontnya itu besar karena cocok untuk judul dan subjudul. Kalau ini untuk poin isi tulisannya, cukup dengan menggunakan font biasa saja, Arial atau Times New Roman, supaya tidak mencolok. Dan ukurannya juga antara 12 sampai 14. Saya coba dulu 12 ya. Di sini Titi Mangsanya Tasikmalaya. Kalau misalkan ya, tempatnya di Tasikmalaya, titik-titik bla 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 dan seterusnya. Saya klik kasih left ya, kiri. Nah, posisi jarak kiri. Kemudian di sini saya blok dulu biar semuanya rata. Ini untuk Arial, kemudian 12 seperti ini. Nah, di sini saya juga masukkan di sini nama pembimbing industri atau instansi atau bengkel. Anda terserah, misalkan pembimbing lapangan, tergantung PKL-nya di mana. Pembimbing instansi kalau di kantor misalkan instansi, kalau di bengkel berarti pembimbing bengkel. Contoh, saya masukkan saja pembimbing
bengkel seperti ini kurang lebih. Kemudian saya isi saya perbesar dulu ini kolom untuk tanda tangan seperti ini ya kurang lebih. Dan di sini saya masukkan misalkan pembimbing bengkelnya namanya siapa, misalkan Zainal Abidin Domba misalkan. Ini nama artis ya. Kemudian di sini pembimbing dari sekolah nih. Dari sekolah, koma namanya siapa. Kemudian misalkan pembimbingnya contoh misalkan Muhammad Ali misalkan. Seperti ini. Saya blok center kiri, rata kiri semua. Maaf, satu-satu saja nggak apa-apa. Rata kiri, rata kiri, rata kiri, dan seperti ini. Oke. Kemudian yang di bagian bawahnya saya enter satu kali. Di sini saya juga ganti area ini 12. Di sini diisi mengetahui garis miring menyetujui. Enter lagi 2 kali ya. Kemudian saya bikin lagi di sini untuk tabel isi pimpinan industri dan kepala sekolah. Kita klik insert, klik lagi tabel. Kita membutuhkan sama 3 kolom dan kayaknya ini cukup 4 kolom saja, 4 baris maaf. Di sini isinya pemimpin atau pimpinan. Karena di atasnya tadi bengkel, maka di sini juga sama bengkel. Kalau misalkan pimpinan instansi, di atasnya pembimbing instansi juga. Kemudian di sini kepala sekolah. Nah, kemudian kita perbesar untuk space tanda tangannya seperti ini kurang lebih. Lalu di sini pimpinan bengkelnya misalkan Amar Zoni. Lalu di sini contoh ya, ini kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah Haji Encep Maemun ST MPD. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus memperkecil karena terlalu panjang namanya dengan gelar. Kita geser saja, diatur-atur, geser lagi seperti ini. Nah, baru masuk. Kemudian di sini yang di bawahnya untuk NUPTK atau nomor induk, atau untuk ini karena kepala sekolah namanya NUKS seperti ini 19023L 055 02 6 8 24 11 22 5 3 1. Oke, seperti ini. Ini juga sama, sudah panjang. Kita geser lagi, sesuaikan saja supaya masuk seperti ini. Lalu nah, kurang lebih seperti ini. Kita geser home lagi, rata kiri. Ini rata kiri seperti ini ya. Atau kita, karena ini sudah center di tengah, kita geser ke kanan dan ini geser ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ini geser ke kiri seperti ini hasilnya. Ini kalau digeser lagi bakal seperti ini. Sorry, kita geser lagi. Nanti keluar dari batas garis. Nah, angka 1 ini pas di garis seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ini
Ini kita balikan lagi ke rata tengah seperti ini. Oke, ini sudah ya. Nah, ini masih ada area space kosong, kita ratakan saja. Ini enter lagi, kemudian ini enter seperti ini, lalu ini enter. Nah, sekiranya sudah pas, baru kita langkah terakhir adalah menghilangkan garis tabelnya. Caranya klik icon di sini sama dengan di blok, kemudian klik kanan, pilih border and shading, lalu pilih none, klik OK. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti tidak akan terlihat garisnya ketika di print. Oke. Yang kedua juga sama, tabelnya klik kanan, pada bagian yang di blok juga sama, border and shading, klik none. Oke, hasilnya seperti ini. Oke ya, teman-teman bisa dipahami, dan kemudian kita lihat hasil akhirnya. Klik di sini, kita print preview. Hasilnya seperti ini. Ini lembar pengesahan untuk sebuah laporan kegiatan pelaksanaan PKL. Saya kira cukup ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan atau kebingungan, mudah-mudahan ini bisa jadi solusi cara pengerjaan yang baik dan benar dari sisi kerapihan tata tulis pada sebuah laporan makalah atau skripsi atau PKL atau kegiatan yang lainnya. Saya kira begitu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap di channel Saya Kira Begitu.